Bapa di dalam surga, kami mohon pimpinan-Mu. Hari ini kami mau belajar sesuatu yang lama tetapi mungkin baru bagi sebagian kami. Dan tolong supaya peringatan-peringatan yang Tuhan telah berikan kepada melalui orang-orang yang mempunyai kepekaan tertentu boleh menjadi bagian dari kami anak-anak Tuhan memahami isi dunia ini dan boleh bersikap lebih baik sebagai anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar mengenai pemikiran satu orang namanya Neil Postman. Kita sudah pelajari beberapa pemikir di dalam bidang media. Kita pernah pelajari Ellul yang sangat mengkritik teknologi dan mengingatkan kita bahwa kita ini sudah masuk ke dalam alam artifisial. Jadi misalnya kita merasa diri kita itu demokrasi, tapi sebetulnya mungkin kita masih model zaman kerajaan gitu. Waktu pemilu itu rasanya mungkin bagi sebagian orang sangat demokrasi, tapi sebagian orang yang mungkin sadar mengatakan enggak, ini separuh settingan gitu. Tapi rasanya itu namanya artificial. Rasanya kita sedang berdemokrasi, padahal mungkin ada hal-hal yang kita tidak lihat. Nah, demikian juga kita seolah-olah bebas ya scrolling ya. Kan saudara berhak ya untuk scroll, berhenti kapan dan sebagainya. Itu kan ilusinya kebebasan, tapi faktanya banyak orang tidak pernah bisa berhenti scrolling. Iya kan? Jadi itu namanya ilusi kebebasan. Sebetulnya tidak ada namanya kebebasan semenjak pertama kali itu diciptakan gitu kan. Nah, itu kritik Ellul gitu ya mengenai ilusi-ilusi yang ada. Tadi dibilang ada orang yang tidak pernah bisa berhenti untuk melakukan sesuatu. Iya saudara, karena kan kita hidup dalam dunia anti-structure. Sesuatu yang sangat kita perlukan, seringkali ada sesuatu yang kita buang. Orang nggak suka struktur, orang nggak suka hierarki, orang nggak suka aturan. Itu semua disiplin, structure, hierarki itu penting. Pendidikan anak itu nomor satu itu apa? Structure. Kenapa orang guru-guru TK itu sangat reseh? Karena mereka itu menekankan structure. Bangun pagi, masuk apa, segala macam. Makin gede kan structure makin hilang. Karena diharapkan sudah terbentuk. Lah bayangkan kalau anak TK masuk sekolah, pulang sesuka dia, mau bangun sesuka dia. Tidak ada structure, bahaya. Structure dalam kehidupan itu penting. Kenapa orang scrolling tiap hari? Pasti tidak ada structure. Saudara kalau bangun pagi sudah ada jadwal, tidak mungkin scrolling-scrolling kan? Misalnya nih, saya ambil contoh, ada orang dari bangun melek sampai tidur scrolling terus. Berarti hidupnya nggak ada structure. Tapi kalau saudara sudah biasakan, oke, saya setiap awal bulan sudah bikin structure. Saya targetnya apa? Aku libur nih, misalnya saya ajarin anak SMA. Lu libur, lu mau target apa? Oke, gue mau belajar bikin kopi. Gue mau belajar skill 1, 2, 3, 4. Oke, itu menjadi goal kamu. Lalu bagi itu menjadi setiap minggu goal besar kamu apa. Lalu untuk mencapai itu tahapannya seperti apa. Bikin struktur untuk 1 bulan seperti apa. Minggu awal kamu sudah bikin list kerjaanmu ke apa. Saya harus sehat maka harus ada olahraga. Saya harus mengerti musik. Saya harus studi ini. Saya harus baca buku sastra. Saya harus apa. Bikin strukturnya. Setelah itu dibagi menjadi kecil-kecil per hari. Setelah bagi kecil-kecil per hari, maka setiap hari itu dievaluasi. Jadwal saya bagaimana dan sebagainya. Tidak mungkin dia sembarangan, karena hidupnya ada structure. Lah kalau orang libur sebulan jadwalnya hijau semua, saudara. Saudara ngapain? Ya scrolling kan, nggak ada kerjaan kok. Bingung terus kemudian, tapi kalau Anda ada structure, oh jam sekian sampai saya harus olahraga. Ya, saudara olahraga. Jam sekian sampai jam sekian, saya ada waktunya misalnya mau janji, mau akrab sama saudara. Nah itu enggak kepikir kan? Ada orang misalnya 1 minggu libur, relasi sama saudara nggak baik-baik amat. Kalau ditanya, nggak ada waktu ketemu saudara. Kenapa? Nggak ada structure, kan bisa dipikirin. Iya ya, saya telepon saudara kah? Atau saya udah lama nggak ketemu teman, kalau ketemu, kita jarang ketemu ya, nggak ada waktu gua. Bukan nggak ada waktu, nggak ada structure. Jadi karena kita nggak ada struktur dan kebiasa begitu, banyak hal tidak bisa kita kerjakan. Ya, coba saudara menjadi seorang yang punya habit membuat structure. Maka saudara lihat semua orang paling hebat di dalam dunia ini mengawali harinya dengan membuat schedule. Semua saudara. Prioritinya apa? Goal saya hari ini itu apa? Orang yang sudah punya goal, saya hari ini harus kerja. Tidak mungkin dia
Cuma kerjanya scrolling-scrolling, nggak ada hentinya. Sekian bulan saya punya target, saya mau kerjakan ini. Kalau dia scrolling pun mungkin dia, oke, saya jam sekian sampai jam sekian refreshing scrolling, mungkin begitu kan? Itu lebih bisa dikontrol, ya kan? Jadi scrolling yang under control. Nah, jadi structure itu sangat penting dan kekristenan sebetulnya mengajarkan itu, disiplin, structure, ya. Dan ini skill yang diperlukan. Ini kan bukan teori, ini harusnya skill, sesuatu yang dibiasakan. Dan kalau kita mau membiasakan itu ya, nah kita lihatlah area hidup kita tuh apa, kita perluas. Apakah area hidup kita hanya entertainment? Ya sudah, scrolling terus. Tapi kalau persahabatan, kesehatan, relasi dengan orang tua, lalu kemudian kita bicara mengenai pengembangan diri, kita adalah makhluk yang berkesenian, kita punya seni, ada waktunya nonton film bermutu, ya kan? Nonton film pun ada strukturnya. Kayaknya gue perlu yang romantik drama gitu kan. Ya sudah, nontonlah drakor gitu kan. Tapi ini ada saatnya gue juga nonton biografi nih. Saudara kalau nonton di Netflix, perhatikan orang-orang. Buka Netflix, dodong, filmnya banyak kan? Terus apa yang dilakukan? Lihat ada film apa terus. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak nonton. 3 jam scrolling, kan? Karena strukturnya kan. Coba saudara pikir, minggu ini aku mau belajar nonton misalnya 1 biografi. Banyak biografi, saudara pilih 1. Ini kan harinya biografi. Mau nonton Neymar, ya, mau nonton Schumacher, mau nonton misalnya Maradona, Hand of God, ya, mau nonton mengenai gosipnya kerajaan Inggris, Crown, mau nonton apa gitu. Jadi saudara, oke, saya ada biografinya, tapi gue mau actionnya nih. Gue mau ada actionnya gitu ya. Oke, tembak-tembakan atau apa. Jadi struktur itu akan menolong saudara hidup dengan baik. Dan itu dibuang di zaman sekarang. Nah, saudara, Neil Postman itu adalah satu orang yang meneruskan tradisinya Elul dan meneruskan tradisinya yang kita sudah bahas, yaitu Marshall McLuhan beberapa waktu yang lalu. Jadi dia itu mengkritik karena dia adalah, poin utamanya adalah dia mengatakan sekarang ini sudah terjadi pergeseran dari budaya tulisan menuju ke budaya gambar. Itu poin dia. Nah, Postman ini seorang Yahudi, saudara. Yahudi humanis. Orang Yahudi itu dibesarkan dalam tradisi tidak boleh ada Allah lain di hadapanku dan tidak boleh ada patung. Jadi dia tidak terbiasa dengan image. Dan orang Yahudi dibesarkan ketat membaca Torah. Nah, itu dia sebut sebagai budaya tulisan. Nah, dia mengatakan pada awalnya kita masuk budaya namanya budaya tulisan. Tetapi kemudian masuk namanya budaya gambar. Nah, ini pemikiran dari Postman yang dikembangkan dari Marshall McLuhan. Kita masuk budaya gambar, bukan budaya tulisan. Bedanya apa? Saudara kalau baca buku, itu kan harus urut dari depan sampai belakang. Kalau saudara tidak urut depan sampai belakang, maka saudara tidak bisa memahami dengan utuh. Nggak mungkin saudara baca novel langsung di tengah. Terus akhirnya apa? Tokohnya nggak kenal semua gitu. Jadi membaca itu urut, baru saudara mulai kebayang. Yang kedua, membaca itu perlu konsentrasi penuh saudara, untuk bisa memahami. Ya. Dan ketiga, membaca itu penuh dengan akuntabilitas. Jadi misalnya begini saudara, waktu saudara membaca, kalimat-kalimatnya bisa saudara renungkan, bisa saudara cari benar salahnya. Membaca itu merangsang rasionalitas kita. Misalnya nih ya, saudara membaca, saya ini sedang menceritakan kronologi pembunuhan yang terjadi. Ayah saya ditembak di pom bensin. Waktu itu muncul alien. Terus saudara langsung, apa ini gitu kan ya? Kok muncul alien? Ini kan kronologi. Alien itu lalu kemudian menampakkan, wah ini bohong. Itu rasionalitas saudara. Jadi membaca itu memerlukan rasionalitas, memahami mana duluan, mana belakangan, lalu kemudian masuk akal apa tidak masuk akal, kita kritisi. Sehingga ketika kita masuk budaya baca, rasionalitas kita itu dibawa. Tetapi budaya gambar,
Ya enggak bisa. Saudara kalau dikasih misalnya gambar, saudara bisa muncul apa, perasaan apa? Misalnya tersentuh. Lihat gambar pemandangan, saudara kagum. Lihat gambar orang ganteng apa cantik, saudara terpesona. Lihat gambar misalnya mobil bagus, saudara misalnya menikmati. Itu perasaan-perasaan semua, saudara. Nah, kalau misalnya saudara lihat satu mobil misalnya Aston Martin, Alfa Romeo atau apa gitu ya, zaman yang klasik, saudara lihat terus kemudian muncul perasaan ya, wih keren. Ini yang desain itu brilliant. Anda mulai kagum. Tapi saat itu saudara, ketika lihat mobil itu, terus ada orang yang nyeletuk, tahun berapa mobil itu? Nah, saudara langsung mulai ngomong, ini kayaknya tahun 54. Bukan, 62. Yang satu bilang 73 ini. Enggak, ini 86 gitu. Oh, ngawur tuh, kepagian. 52, bukan. Ini 51, pemakaian 52. Kayak orang nggak jual bekas itu, saudara. Tahun sekian, pemakaian sekian. Apa yang terjadi, saudara? Semua debat kan? Gambar itu nggak bisa diprediksi. Atau misalnya ada orang, saudara, kayak nangis gitu. Terus kemudian saudara lihat, bagus ya fotonya ya? Iya. Itu foto apa sih? Orang nangis kali. Bukan. Itu bukan nangis. Memang mukanya kayak begitu. Itu orang sedang terkesima. Terkesima kayak begitu tuh nangis. Bukan nangis, tepatnya takut. Enggak takut, debat saudara. Karena gambar. Gambar itu bukan untuk merangsang rasionalitas. Gambar itu membangkitkan emosi. Ya. Gambar itu bicara mengenai perasaan, mengenai emosi. Nah, jadi kita hidup di satu zaman yang anti tulisan. Satu zaman yang makin hari makin gambar. Sehingga orang makin hari makin main perasaan dan makin tidak suka tulisan. Zaman sekarang orang makin suka perasaan, tidak suka rasionalitas. Ya. Sudah mulai memahami kenapa orang tidak suka teologi. Ini nanti kritiknya dia pada gereja nanti. Gereja menjadi organisasi yang bukan sejak zaman dulu. Harta gereja itu teologi. Dia nanti tulis dari zaman Jonathan Edwards, John Whitefield, dan sebagainya. Harta gereja itu teologi. Zaman sekarang orang nggak suka teologi. Orang sukanya apa? Gimmick. Jesus, yes, yes, gitu saudara. Makanya dia bilang, bayangin zaman dulu Edward eksposisi 3 jam. Pemuda-pemudanya, wah luar biasa. Inilah firman Tuhan. Zaman sekarang, Jesus, yes, yes, yes. Kayak begitu, saudara. Kenapa bisa begitu berbeda? Karena dimulai dari hal kecil. Dari budaya tulisan menuju budaya gambar. Orang nggak lagi berpikir. Saudara perhatikan iklan. Saudara sadar tidak? Iklan carilah. Nah ini mas saya, laptop saya itu ketinggalan gitu ya. Zaman tahun 70 iklan bandingkan sama iklan zaman sekarang. Iklan Pepsodent lah, paling terkenal kan. Saudara cari iklan Pepsodent. Oh, gigi Ani tampak sangat cemerlang. Kenapa? Karena Pepsodent. Pepsodent mengandung ini gini. Lihatlah giginya berkilau. Terus oh kandungannya ini mengandung fluorosen apa segala macam, saudara. Tulisannya banyak yang minta ampun. Sehat, gitu kan ya, itu tahun 70 begitu kan. Nah, lalu kemudian tahun-tahun yang paling baru saudara, iklan Pepsodent. Seperti apa? Kira-kira tahun 80 90-an sudah mulai berbeda. Ada satu anak gitu kan ya. Terus kemudian lagi nunggu di atas atap. Kenapa? Karena giginya salah buang. Giginya copot, ya kan? Gigi itu harusnya dibuang ke bawah, dia buang ke atas. Kata mama, kalau gigi atas buangnya ke bawah, kalau gigi bawah harus buangnya ke atas gitu. Nah ini dia salah, dia buangnya ke atas, harusnya dia buang ke bawah, nanti nggak numbuh, ya kan? Terus adiknya senang, syukurin ompong selamanya, gitu kan ya. Si kakaknya kesel, tiba-tiba ada burung atau apa yang pukul giginya jatuh, terus senang, hore, itu iklan zaman sekarang. Ya, sudah agak lebih lama deng gitu kan ya. Tapi intinya apa saudara?
lucu, humoris, nggak ada kaitannya sama odolnya mengandung apa. Ada satu pilot buka, krek, ada satu foto waktu dia kecil. Ini aku waktu kecil, dari kecil aku punya cita-cita, terharu kan. Sekarang aku bisa jadi pilot, semua karena Pepsodent. Iya kan? Itu kan emosi, apa hubungannya itu semua sama jadi pilot? Tidak ada. Tetapi iklan sekarang begitu, dia tidak lagi sentuh touching rasio. Nah, perubahan dalam iklan menunjukkan sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Touch emosinya. Dia tidak peduli lagi sama mikir benar apa salah. Nah, lalu kemudian coba kita lihat iklan Rinso. Zaman dulu, Rinso mengandung ini, gini. Coba kita buktikan, dicuci pakai penyemprot. Nah, tidak bersih. Dengan Rinso, sangat bersih. Kita coba, nah kayak dulu kan begitu, tahun 70-an. Zaman sekarang, dia ada satu orang berdiri, terus mobil lewat, cerat, yang keciprat sebelah sana, terus dia geser, cerat, keciprat gitu kan, kotor, dia seneng. Kenapa? Karena nyucinya murah sekarang, ya kan? Jadi dia bisa cuci pun kapanpun, dia kotor-kotor nggak apa-apa, karena nyuci sekarang Rinso murah gitu. Ada sachet kecil. Ya. Jadi kita melihat ya, iklan-iklan, ada iklan ini, kamu bisa menjadi angel. Ada orang pakai bundaran, wah ini apa nih, setiap orang bisa jadi malaikat. Ternyata ketika orang beli sampo, ada berapa persennya disumbangkan untuk menolong orang yang kena AIDS. Jadi kamu bisa jadi angel dengan beli sampo itu. Tidak ada tuh masalah nanti rambutmu akan lurus, berkilat-kilat gitu. Tidak ada. Emosi, lucu, menyenangkan, surprise. Apalagi kalau saudara lihat iklan Thailand, wah itu luar biasa kreatifnya. Luar biasa. Heran loh gitu ya. Saya sangat heran sama orang Thailand kalau bikin iklan. Otaknya itu luar biasa, kreatifnya gitu. Saya geleng-geleng kepalanya, wah bagus-bagus banget. Saya boleh bilang idenya fresh banget gitu. Saudara kalau mau tidak percaya coba nanti saudara klik cari iklan-iklan di Thailand. Menakjubkan gitu. Kok bisa kepikir itu orang-orang itu. Otaknya tuh gimana, cara makan apa mereka gitu kan. Sangat kreatif dalam hal itu. Nah, jadi terjadi perubahan. Kita berubah dari budaya membaca, ya budaya tulisan menjadi budaya gambar. Ya problemnya itu kalau misalnya ya kita perlu dua budaya itu, oke. Tapi problemnya adalah saudara, ketika kita masuk dalam budaya gambar, kita membuang budaya tulisan. Kita membuang budaya tulisan. Nah, jadi bagaimana semua pembuangan itu bermula? Nah, jadi saudara, Postman itu memperkenalkan namanya ekologi media atau ekologi teknologi, gitu ya. Jadi itu tesisnya dia. Dia ini seorang pakar media ekologi. Media ekologi artinya media sendiri itu sudah menjadi sebuah ekologi yang berkait satu dengan yang lain. Nah, karena itu menjadi sebuah ekologi, ekosistem, maka sebuah penemuan itu akan mempengaruhi semua hal yang lain. Jadi penemuan di bidang teknologi, misalnya teknologi media, itu tidak hanya akan mempengaruhi media, tapi mempengaruhi seluruh bidang kehidupan. Nah, jadi dia mengatakan teknologi itu biasanya ada beberapa sifat ya. Yang pertama dia mengatakan teknologi itu tidak bisa kita kontrol. Jadi kalau saudara bisa bayangkan ya, kalau saya ambil percontohan itu, prinsip kita tidak bisa mengontrol penemuan kita tuh kayak kita itu mencipta Frankenstein. Saudara pernah dengar ya istilah ini ya, Frankenstein. Kalau misalnya saya sebut istilah Frankenstein, otak saudara kepikir apa? Monster ya? Iya. Sebetulnya Frankenstein itu nama yang buat. Yang bikin profesornya tuh namanya Frankenstein. Dia mencipta monster. Maka monster itu disebut Frankenstein. Jadi si Frankenstein mencipta monster, monsternya itu nanti mau membunuh dia. Karena dia itu nggak dapat jodoh. Ya siapa yang mau jadi pacaran sama dia gitu kan. Frankenstein makhluk kayak begitu kan nggak kerasa, nggak dicintai, terus dia mempertanyakan makna hidupku itu apa gitu. Nah lalu dia itu mengejar si Frankenstein. Frankensteinnya ketakutan, ditanya terus dikejar-kejar, dia kabur.
Nah kabur dia kesel, dia main-main nggak sengaja bunuh orang. Jadi dia makin Frankenstein tuh pikir, wah ini monster berbahaya harus dibunuh. Dia kaget kenapa saya mau dibunuh. Wah akhirnya terjadi perselisihan, akhirnya si Frankenstein dokter itu mati. Nah setelah mati Frankenstein monster itu berteriak, apa makna hidup saya? Kalau pencipta saya sudah mati, saya mau tanya sama siapa? Wah itu novel menggambarkan keadaan orang modern ya. Nggak mau Tuhan, dianggap Tuhan mati. Kalau Tuhan sudah mati, saya tahu dari mana saya punya makna hidup. Nggak ada kan? Nah dia yang bikin aku kok. Aku mau nanya hidupku untuk apa? Kenapa kamu mencipta aku? Aku mau tanya kenapa kamu mencipta aku? Mati dicekek gitu. Frankenstein sudah mati. Lalu aku tanya sama siapa? Nah jadi teknologi itu seperti Frankenstein. Kita mencipta monster, tapi kita nggak bisa kendalikan lagi. Ini yang Neil Postman mengatakan. Jadi kadang-kadang kita mencipta sesuatu yang kita tidak bisa kontrol lagi. Begitu dicipta, dia akan bebas. Bahkan dia bisa melawan kita. Dia kasih beberapa contoh. Contoh pertama itu penemuan jam mekanik, saudara. Jam mekanik itu pertama kali dikembangkan di abad 12 dan 13 oleh para biarawan Benediktus, hamba-hamba Tuhan. Kenapa dicipta? Jam mekanik itu dicipta untuk supaya nggak telat berdoanya. Ingat jam, ingat doa. Sudah jam 2, doa siang. Sudah jam 5, doa sore. Sudah jam 7, doa agak malam. Sudah jam 9, doa malam. Sudah jam 12, doa tengah malam. Kayak begitu. Lihat jam, ingat doa. Lihat jam, ingat doa. Lihat jam, ingat doa. Pertanyaannya sekarang, saudara, kata Neil Postman. Sekarang kalau saudara lihat jam, ingat doa enggak? Kalau saudara tanya ke masyarakat, lihat jam ingat apa? Ingat kantor. Ingat jadwal. Ya kan? Ingat schedule. Jadi dia mengatakan jam memungkinkan terjadinya revolusi industri dan kapitalisme. Sehingga jam itu tidak lagi mengingatkan pada doa, tapi jam mengingatkan kepada musuh yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu mau pilih siapa? Tuhan atau Mamon? Nah sekarang mencipta itu untuk mengingatkan akan Tuhan, berdoa. Tetapi sekarang jam mengingatkan akan Mamon. Emangnya para biarawan ketika mencipta itu mau bikin untuk sesuatu yang mengingatkan orang akan Mamon? Kan enggak gitu. Tapi dia nggak bisa kendalikan. Saudara, siapa penemu mesin percetakan? Gutenberg ya. Dia agamanya apa? Kristen apa? Zaman itu. Dia orang Katolik kan? Mesin cetak menghasilkan gerakan apa, saudara? Reformasi. Kira-kira kepikir gak Gutenberg? Aku bikin supaya dipakai Luther gitu. Supaya gerejaku disikat sama Luther. Pikir gitu gak, saudara? Enggak kan? Dia orang Katolik, dia nggak mungkin kepikiran bikin itu untuk melawan kepercayaannya dia. Tapi ternyata apa yang dia bikin akhirnya menjadi motor munculnya reformasi. Nah, jadi ini yang disebut oleh Neil Postman, teknologi itu begitu dibikin, dilempar, bahkan penciptanya sendiri tidak bisa mengendalikan. Ya. Nah, dan keputusan satu masyarakat untuk menentukan teknologi apa yang mau dipakai itu akan mengubah masyarakat. Jadi kalau saudara menjadi pimpinan negara, misalnya Anda memutuskan sesuatu, misalnya saya mau alat yang kita pakai sekarang ini namanya laptop. Keputusan saudara bahwa kita pakai laptop itu akan mengubah masyarakat. Ya, kenapa saudara? Misalnya ya, saya mau pakai laptop. Pertama, kita kan butuh pabrik. Butuh pabrik laptop. Butuh apa? Butuh industri silikon chips. Muncul usaha di bidang itu. Muncul usaha perlengkapan elektronik. Muncul metal-metal yang dibutuhkan. Makanya begitu ada mobil listrik, langsung yang mahal apa, saudara? Nikel. Keputusan mau pakai EV itu mengubah landscape dunia. Langsung nikel jadi mahal. Tapi tiba-tiba orang kepikiran, kenapa harus nikel? Ada alternatif lain. Nah, misalnya kayak begitu kan, mengubah lagi permainannya. Ya kan? Jadi keputusan untuk memakai
sesuatu teknologi mengubah dunia. Lalu kemudian dibutuhkan apa, saudara? Dibutuhkan ahli untuk bikin komputer. Nah, kalau sudah dibutuhkan ahli untuk komputer, muncul apa, saudara? Muncul jurusan komputer, jurusan engineering, bikin chips dan sebagainya. Muncul di universitas. Terus muncul ada orang yang mau jadi kayak begitu kan? Mau jurusan apa? IT. Kenapa? Ya karena zaman ada komputer. Emang sekarang masih ada orang yang ngambil jurusan ini, Lotus itu. Saya mau jadi orang bikin Lotus itu. Lotus sudah dipakai kan, saudara. Keputusan tidak pakai yang membuat dunia berubah. Ya, itu program-program zaman jadul gitu loh. Tidak ada yang masih pakai Lotus. Tidak ada kan orang komputer zaman sekarang belajar Lotus, tidak ada gitu. Lalu masukin DOS. Buka komputer, masukin. Cek, diputer. Terus kita kasih program. Ya, enter, keluarin. Saya masih ingat tuh pelajaran komputer waktu SMA. Buka, klik, ya, masukin DOS, sudah, buka DOS, masukin Microsoft Word. Ya, zaman itu apa namanya ya, bukan Microsoft Word, WS, WordStar. WS7, klik, terus layarnya itu kita bayangin, saudara. Bayangin ini margin kiri, bayangin margin kanan, pakai perintah semua kan, ya kan? Nggak ada tampilan, semuanya kita pakai imajinasi. Makanya imajinasi orang zaman dulu kuat gitu. Ini karena apa? Karena nggak ada gambarnya semuanya, semua tulisan rata kiri gitu kan ya. Kita berimajinasi semuanya untuk membuat bahasa pemrograman. Nah, jadi kita mau punya sesuatu, lalu kemudian muncul sekolah-sekolah di bidang itu, muncul pasarnya, lalu muncul pengecer kan. Kemarin saya ngobrol sama distributor komputer, saya tanya, Pak masih pegang itu? Iya, saya masih pegang merek itu. Gimana pasar laptop? Laptop cenderung stabil, kalau desktop yang tergerus. Laptop masih banyak, karena kebutuhan para kantor atau apa office masih banyak cari laptop. Tergerus sama tablet nggak? Kayaknya tablet dalam sementara waktu masih belum bisa ngalahin. Industri biasanya lebih suka laptop, lebih stabil. Ya, kalau mungkin pribadi atau apa orang senang, dan nggak semuanya orang familiar dengan Android untuk itu. Biasanya industri pasti pakai itu. Nah, jadi ada distributornya, saudara. Kalau nggak tahu di Jakarta, di sini, kalau di Jakarta ada Mangga 2, saudara. Mangga 2 kenapa? Karena ada orang yang butuh laptop, maka butuh toko-toko laptop dan sebagainya. Muncullah Mangga 2 dan sebagainya. Jadi keputusan mau pakai teknologi apa, mengubah semua. Mau pakai media apa juga mengubah. Saya mau pakai TV, saya mau pakai YouTube, saya mau pakai apa, mengubah semua, saudara. Lanskapnya berubah. Nah, jadi dia mengingatkan teknologi itu ada taksonominya, ada 3 tahap kata dia. Orang pakai teknologi, tahap pertama namanya adalah tool using culture, kebudayaan pakai alat. Jadi pada waktu itu kita pakai teknologi itu melayani ide kita. Saudara punya teologi, saudara punya filosofi hidup, saudara punya ide, lalu kemudian ide itu diwujudkan lewat benda itu. Contohnya apa? Neil Postman mengatakan contohnya adalah pedang. Di zaman Jepang dulu. Pedang itu cuma alat. Dia hanya melayani misalnya ide Bushido dari para samurai. Bushido itu etika warrior ya, etika seorang pejuang. Jadi dia punya kode etik sebagai seorang samurai, dan pedang itu hanya melayani ide itu. Itu namanya tool using. Ditemukan sesuatu, kapa untuk membelah kayu. Ya, kayu nanti dipakai misalnya untuk perapian, untuk keluarga menyembah Tuhan. Jadi teologi menjadi pendrive dari penemuan-penemuan itu. Tapi ada yang kedua, saudara. Itu namanya adalah teknokrasi. Teknokrasi adalah zaman di mana teknologi itu melawan ideologi. Jadi teknologi itu kelihatannya kan benda mati ya, tapi dia bisa melawan ideologi. Misalnya, saudara, penemuan percetakan tadi. Percetakan itu perlawanan terhadap oral tradition. Tadinya kan orang
pembicaraan lewat oral tradition. Akhirnya sekarang menjadi tertulis. Yang kedua itu teleskop, saudara. Melalui teleskop saat itu, akhirnya muncul banyak protes terhadap gereja. Karena melalui teleskop, orang mikir begini, loh, bumi ternyata bukan pusat alam semesta. Nah, celakanya teologi waktu itu mengajarkan kita ini pusatnya alam semesta. Kita bukan pusat alam semesta. Kalau begitu gereja selama ini ngajar benar apa salah? Nah, muncul serangan terhadap otoritas gereja. Melalui apa? Teknologi. Jadi sekarang teknologi bukan menuruti misalnya gereja atau ideologi tertentu, tetapi teknologi melawan. Nah, pada puncaknya, dia mengatakan yang muncul namanya nanti adalah teknopoli. Using tools, teknokrasi, teknofoli. Itu nanti ada bukunya khusus judulnya Teknopoli, sudah bisa baca. Nah, ini yang saya cerita kemarin itu ya mengenai profesor yang dibikin percobaan ilmiah, percobaan eksperimen sosial itu ya. Jadi itu ada di buku Teknopoli. Teknopoli adalah zaman di mana teknologi itu sudah menguasai seluruh aspek kehidupan. Misalnya orang nggak lagi percaya agama, percayanya sains. Nah, zaman kita kan zaman begitu, saudara. Saudara ngomong Tuhan bilang nggak percaya, sains bilang percaya. Ya, dia membuat percobaan kan, katanya, tanya ngomong sama teman profesornya, kamu tahu nggak makan coklat eclair, kalau sekarang di sini itu Silver Queen kalau di Indo, 3 kali sehari dapat mengurangi berat badan karena mengandung encomial dioksin. Masa? Iya, ini riset dari University of Minnesota dan John Hopkins University. Oh, memang saya sudah duga bisa begitu. Saya percaya makan coklat bisa membuat Anda langsing gitu kan ya. Itu kan nggak masuk akal gitu. Tapi mengatakan mengandung ini, ya kan? Dan ini adalah penemuannya University of Minnesota, John Hopkins University. Ya langsung orang bilang, ini masuk akal ini. Kamu tahu nggak kalau kamu rajin jogging bisa mengurangi, kamu bisa cepat demensia. Oh iya, gitu. Iya ini risetnya John Hopkins. Oh, wow luar biasa gitu ya. Untung aku jarang jogging gitu. Omong kosong semua kan, semua omong kosong. Kalau sudah di belakangnya Harvard lah, ya kan, Stanford lah, orang jadi percaya. Tapi kalau dibilang GRII lah atau apa ya, atau gereja mana gitu, atau apa agama, orang nggak mau percaya. Zamannya sekarang kayak begitu, saudara. Ya memang banyak orang Kristen ngawur juga sih gitu ya. Itu problemnya di situ kan. Nah, bagaimana kita sekarang mengembalikan bahwa kita juga tidak boleh sembarangan. Ya. Nah, jadi kita sudah hidup di zaman ini, saudara. Zaman di mana orang tidak percaya lagi akan kebenaran firman Tuhan, tapi lebih percaya akan sains. Ini yang terjadi. Itu namanya adalah teknopoli. Nah, sekarang kita masuk kepada kritik terhadap media. Jadi inti yang membuat Neil Postman terkenal itu kritiknya terhadap TV, saudara. Jadi sekarang dia sudah gambarkan lanskap teknologinya, lalu kemudian dia masuk kepada salah satu teknologi yaitu media, yaitu TV. Tadi yang bilang menghibur diri sampai mati itu adalah salah satu buku karya dia. Dia tulis banyak buku ya. Salah satunya adalah itu, menghibur diri sampai mati. Dia tulis The End of Education, itu judulnya itu ganda ya. The End of Education bisa berakhirnya pendidikan. The End of Education bicara tujuan akhir pendidikan. Jadi dia memang mau membuat ambiguitas dalam judul itu. Karena dia doktornya 2, dia memang doktor di bidang komunikasi, tetapi dia juga doktor di bidang pendidikan. Si Neil Postman. Nah, jadi dalam The Deep Disappearance of Childhood, dia juga menulis mengenai pendidikan dan TV. TV itu kata dia, itu sendiri adalah medium. The medium is the message itself. Kalimat siapa itu? McLuhan ya. Jadi dia mengembangkan McLuhan. Sekarang dia terapkan kritiknya McLuhan pada televisi. Nah, jadi dia mengatakan TV itu membuat kita itu berubah, tidak peduli isinya apa. Nah, sekarang bagaimana cara TV mengubah? TV itu sekarang menjadi epicentrum kebudayaan. Pak, aku sekarang udah nggak pernah nonton TV. Sekarang siapa di sini yang pernah nonton, yang masih nonton TV? Sir? RCTI lah, apa? Ada nggak?
Kalau ada minoritas sekali kan, ya. Saudara nggak nonton TV kan, saudara nonton media apapun gitu kan ya, YouTube lah apa semua, tapi kan saudara kan nggak nonton TV. Terus saudara nanya, Pak ini kan ditulis tahun 85 buku-buku ini. Sekarang kan sudah tidak relevan karena tidak ada seorang pun yang nonton TV. Jangan salah saudara, logikanya masih loh. TV itu adalah epicentrum kebudayaan. Sekarang saya mau nanya saudara, bergengsi mana saudara diwawancara teman saudara di podcast teman saudara atau diwawancara di Kompas TV? Saudara, diwawancara di podcast si Rudy apa si Jeremy gitu ya. Saudara kasih lihat ke orang tua, nih loh mah, aku diwawancarai Jeremy. Siapa Jeremy? Kancaku gitu. Dengan aku diwawancarai Kompas TV loh. Kira-kira orang lebih bangga mana saudara? Kenapa saudara? Karena TV kan, kalau Anda masuk TV, artinya Anda orang penting. Anda menjadi perhatian nasional, bukan cuman perhatian Jeremy. Iya kan? Aku diwawancara Kick Andy loh. Ya, aku diwawancara si Rudy loh gitu. Mama, aku masuk. Masuk apa? Itu podcastnya Rudy. Podcast gosip gitu si Rudy. Mama, aku masuk Kick Andy. Ya kapan munculnya kan gitu kan? Bagaimanapun masuk TV, ya kan? Itu Anda dianggap sebagai seorang yang penting. Sampai hari ini masih begitu, saudara. Sampai hari ini masih begitu. Nah, logika TV itu masuk ke logika hiburan yang lain. Misalnya kayak saya dengerin bukan TV kok, saya baca majalah, saya baca radio, saya dengar radio, saya nonton YouTube. Itu semua adalah perpanjangan TV. Epicentrum atau pusatnya itu adalah TV. Logikanya itu TV, menuju kepada semua hal. Nah, jadi Postman mengatakan TV itu sebetulnya adalah medium yang remeh-temeh. Medium yang remeh-temeh. Saudara mau diskusi filsafat lewat Twitter? Saudara ada yang pernah diskusi filsafat lewat Twitter? Atau saudara mau diskusi debat sama teman saudara pakai SMS? Ada? Ya, nulisnya aja terbatas kan saudara? Mediumnya itu tidak memungkinkan. Atau ada yang pernah debat pakai Telegram? Telegram zaman dulu tuh, gitu kan ya? Anda mau debat pakai Telegram? Nggak bisa gitu. Mediumnya tidak memungkinkan untuk itu. Jadi setiap medium itu punya logikanya masing-masing. Nggak ada orang debat pakai Telegram, ya kan? Oh saya balas, gitu. Nggak ada orang debat pakai itu, saudara. Pakai Morse gitu kan? Nggak ada. Gitu. Zaman dulu saya tuh masih bikin-bikin itu kan belum ada telepon. Kami itu sering bikin HT. Ya, bikin HT terus ngobrol sama tetangga. Break, apakah bisa di copy? Gagah banget kayaknya gitu ya. Sebelah langsung jawab. Break, ya. Di copy, masuk gitu. Kodenya, masuk ya. Ya, misalnya saya gajah satu, copy gitu. Copy gajah satu masuk, gajah satu ditangkap gajah dua gitu. Oke, gajah dua gimana keadaan? Waduh, bangga banget waktu saya SD itu ya, pakai itu. Nah, tapi kalau ngobrol kan pakai HT semua orang dengar, saudara. Nah, biasanya sebelah HT kita juga bikin tuh, ngerakit sendiri. Ada Morse. Nah, jadi saya tulis, misalnya B ya, tit, A, tit, ya, P, tit, A, tit, K, tit, M, tit, U, bapakmu di mana? Gitu, saya gitu kan ya. Itu lama gitu ya. Jadi kita tuh apa ya? B gitu ya. Kita tulis gitu kan ya. Zaman dulu tuh ada begitu. Saya masih ngalamin Morse gitu ya, main-main sama tetangga gitu. Padahal tetangga sebelah loh, tapi kita kan mau gaya-gayaan gitu kan. Udah bikin susah-susah, terus enggak mungkin debat pakai itu, saudara. Enggak mungkin. Enggak ada orang debat pakai Morse. Iya kan? Nah, jadi demikian TV ini tempat apa? Kata dia, TV itu tempat remeh-temeh. Tempat gosip. Tempat gak mutu. Tempat hiburan. Maka orang nonton TV logikanya cuma satu.
Kalau nggak menghibur, nggak boleh masuk. Itu logika TV. Nah, kalau zaman sekarang kan orang kritiknya begini, apa tuh sampah televisi tidak menghibur? Bikin dong tontonan yang bermutu. Kalau Neil Postman mengatakan, yang namanya keranjang sampah, itu untuk naruh sampah. Kamu pakai hias kayak gimana-gimana, ya naruh sampah. Udah tahu TV isinya remeh-temeh, lu mau bikin bermutu buat apa? Tapi kalau di dalam sebuah rumah kan kita butuh tempat sampah juga kan saudara. Nggak usah yang terlalu keren tapi dia berfungsi dengan baik. TV juga ada fungsinya, yaitu untuk tempat kita refreshing. Udah capek nontonlah karena TV memang hiburan. Nggak mutu biarin. Orang butuh hidup yang sesuatu dalam kehidupan, hal-hal yang nggak mutu juga. Yang parah adalah kamu mengharapkan hal yang tidak bermutu itu menjadi bermutu. Jadi bagi Neil Postman, TV kalau tidak bermutu, biarkan dia tidak bermutu. TV kalau cuma hiburan, biarkan dia jadi hiburan. Memang hiburan kok. Saudara pernah ke Bali, terus lagi santai di Jimbaran, terus bilang, kok kurang mendidik ya? Gitu. Mas sini mas, saya lagi di tepi pantai nih. Cuma lihat pemandangan atau apa, ini kok cuma seneng tok, saya kurang terdidik nih mas. Nggak ada penjelasan mengenai filsafat pantai atau apakah gitu supaya saya tuh lebih terdidik. Ya enggak kan saudara, saudara pergi ke Bali ya nikmatilah situ gitu ya. TV juga begitu, nikmatin. Kamu mau bikin TV bermutu buat apa gitu. Nggak ada gunanya. Nah celakanya adalah ketika TV itu mau dijadikan bermutu, padahal TV itu adalah hiburan, sehingga kalau tidak menghibur tidak boleh masuk TV. Akhirnya orang lihat TV, saking TV itu epicentrum, dia melihat seluruh kehidupan harus seperti TV. Nah ini problem. Jadi inti kritik daripada Neil Postman adalah ketika orang melihat TV, orang menyuruh semua bentuk kehidupan harus sama seperti TV. That's the problem. Ya, jadi TV menjadi keharusan, menjadi cara melihat sesuatu. Jadi maksudnya begini saudara, TV itu apa? Menghibur. Yang masuk apa? Remeh-temeh. Ya kan? Ada yang pernah nonton TV mengenai kuliah filsafat sejarah Hegel gitu? Atau filsafat politiknya Hegel, 16 seri gitu, ada yang nonton? Kuliah mengenai filsafat sejarah, enggak ada kan di TV. YouTube masih mungkin gitu kan ya. Tapi sekarang YouTube itu filosofinya juga TV. TikTok filosofinya TV. Ya kan? Saya kalau masukin yang serius-serius saudara, yang nonton dikit, tapi kalau joget-joget yang nonton lebih banyak gitu kan. Ya kan? Maksudnya yang remeh-temeh lagi ngapain gitu, itu nonton bisa ribuan saudara. Tapi kalau yang serius gitu kan ya, nonton lebih sedikit. Ya memang dunia kayak begitu gitu. Ya. Satu hamba Tuhan apa ya bikin apa video terus kemudian dia lagi di syuting lagi gendong kucing saudara. Itu paling banyak di YouTube-nya dia. Jadi cuma lihat, waduh ini terus komentarin macam-macam lagi gendong kucing. Iya kan? Jadi kita lihat ya, paradigmanya itu sudah berubah, paradigma hiburan. Nah, jadi ketika masuk ke dalam sekolah, dia mengatakan sekolah itu menjadi peekaboo world. Dunia cilukba, peekaboo gitu ya. Media itu peekaboo. Kenapa? Karena dia tuh surprise, mendadak brep, gitu ya, lalu hilang kan. Biasanya anak kecil kan muncul terus hilang, maka dia seneng. Jadi bagi anak kecil ketika ciluk, dia itu secara sensasi merasa kita hilang. Ciluk, bah, maka dia ketawa, ha, gitu kan. Ciluk, kok hilang lagi gitu. Dia bingung, bah, ya kan. Loh, kok muncul lagi? Hebat orang itu. Maka dia ketawa, dia senang kita ciluk bah, ciluk bah, ciluk bah. Gitu. Media juga begitu, hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi. Maka kita nggak bisa konsen, nggak bisa. Malah sekarang TikTok celaka, orang cuman konsentrasi berapa detik aja kan, 19 detik, habis itu dong bingung gitu. Itu namanya retensi, kemampuan mendengar. Ya, jadi itu dirusak oleh paradigma TV. Makanya dulu orang mendengarkan firman Tuhan, orang khotbah zaman dulu, Jonathan Edwards dan sebagainya, orang awam petani yang dengar, khotbahnya saja 3,5 jam ke gereja. 3,5 jam, judul khotbahnya kayak orang nulis tesis atau disertasi.
Pembenaran oleh iman berdasarkan kitab Roma di dalam sudut pandang begini di dalam konteks apa? Itu judul khotbah, saudara. Ya, yang kalau saya bikinin brosurnya nanti Pak Bing V juga bingung maksudnya apa ini gitu ya. Oh, judul kayak begini begitu. Zaman sekarang nggak bisa. Zaman sekarang harus eye catching, harus apa segala macam. Zaman sudah berubah, saudara. Nah, zaman dulu katanya petani loh. Itu kalau dengerin pidato debat senator. Debatnya mereka di pasar malam, saudara. Nah, dia tulis waktu itu ada debatnya Senator Douglas lawan Abraham Lincoln. Lincoln itu sudah pidato, saudara. Kira-kira 2,5 jam apa 3 jam. Selesai, Douglas naik. Dia balas 2,5 jam, 3 jam, orator. Udah selesai, Lincoln naik lagi. 2 jam lagi. Douglas naik lagi. 2 jam. Jadi dia pagi udah sampai sore kan. Terus Lincoln naik lagi, saudara. Pulang dulu ke rumah, mandi-mandi dulu, 1 jam lagi datang. Saya perlu 3 jam lagi untuk jawab dia. Petani-petani itu pulang, balik lagi, dan 3 jam mendengarkan Lincoln lagi. Pertanyaan dia adalah, kalau petani yang tidak terpelajar zaman dulu bisa konsentrasi dengar, kenapa anak zaman sekarang tidak bisa? Generasi TikTok tuh udah muter 19 detik. Muter, saudara. Udah scroll. Dengerin khotbah 19 detik muter. Makanya saya disuruh khotbah kadang-kadang orang tuh jahat loh. Pak Ivan nggak isi dong ini, saya nggak mau gitu. Saya nggak mau, kecuali acara besar saya nggak mau. Kenapa sih isi tempat kita? Kamu ya, perjalanan ke tempat kamu tuh saya karena macet itu 2 jam. Pulang 2 jam. Saya khotbah itu cuma setengah jam diterjemahkan. Saya bisa bayangin gitu. Saya tidak mau khotbah di tempat kamu. Kenapa Pak Ivan pilih apa segala macam? Mesti kebaktian yang besar, saya bilang. Kok kayak gitu pilih yang besar? Ya iyalah. Lah saya tinggal kerjaan 4 jam di perjalanan, khotbah cuma setengah jam, diterjemahkan. Berarti aku cuma bicara 15 menit. Kenapa? Lewat dari itu mungkin orang jemaatnya udah muter gitu. Tidak bisa terima. Generasi TikTok, saudara. Lah bagaimana mengerti firman Tuhan secara mendalam? Mau sampai kapan jemaatnya bisa bertumbuh? Kalau kayak begini. Nah, ini menjadi concern daripada Neil Postman. Neil Postman bilang, sekarang celakanya anak-anak sekolah menganggap Sesame Street itu adalah paradigma sekolah. Sekolah tuh harus menyenangkan. Siapa yang masih tahu ada ada acara itu? Sesame Street, nggak tahu ya? Nah, ada beberapa yang tahu. Nanti saudara bisa googling ya. Dulu di TV itu setiap itu dulu zaman dulu masih belum ada apa-apa, masih pakai parabola, saudara. Pakai dari TV 3 atau dari RTM atau dari apa TV-TV luar gitu ya. Nah, ini saudara bisa lihat Sesame Street. Ya, nah, jadi dalam acara itu menyajikan pendidikan yang katanya menyenangkan, saudara. Makanya guru-guru zaman sekarang ini sebelum ngajar harus jadi badut dulu. Kenapa orang-orang Papua banyak yang jadi juara Olimpiade Fisika dan Matematika? Kalau tanya sama guru-gurunya, kalau di Jakarta anak mau konsen mesti membadut dulu apa segala macam biar seneng. Bagi anak Papua, fisika itu hiburan. Matematika itu hiburan. Dari awal nggak usah diapa-apain sudah konsen. Kenapa? Karena mereka belum keracunan banyak logika TV. Jadi mereka dikasih, ini asik juga nih. Wah, ini hiburan, challenge ini. Soal matematika gitu. Ini pengalaman guru-guru yang saya tanya ya, yang mengajar mereka dan sebagainya, membimbing. Apa bedanya kamu ngajar di kota? Waduh, kota berat, aku harus jadi badut dulu. Udah gitu murid-murid bilang, tidak menghibur, tidak menghibur. Jadi sebetulnya Sesame Street itu mengajarkan bahwa sekolah itu harus makin mirip TV. Ya, jadi bagaimana caranya supaya hiburan itu masuk ke dalam pendidikan. Jadi sebetulnya dia tidak mengajarkan anak untuk cinta pendidikan loh. Mengajarkan anak cinta TV. Nah, jadi akhirnya sekarang dunia pendidikan semua kayak begitu, logikanya kayak begitu. Amerika diubah, Amerika begitu diubah, Amerika sekarang mempengaruhi seluruh dunia. Sekarang anak-anak nggak fun gitu. Ya, memang tantangan guru membuat pelajaran fun gitu. Tapi mana ada sih saudara belajar level tertentu itu pasti akan menyakitkan.
Saudara ngapalin doi itu, daftar obat Indonesia, fun. Yang dokter-dokter itu loh. Wih, obat ini menghafalkan tuh sangat menyenangkan. Wah, bahasa Latin luar biasa, orisa sativa gitu kan ya. Wah, ini rana gitu kan. Fungi luar biasa. Wah, mitokondria luar biasa. Saya sangat tersentuh dan senang gitu kan ya. Kegembiraan luar biasa, risosom, libosom. Waduh, nggak ada saudara kayak begitu. Ya memang saudara mesti apalin. Ya kan, pena, analis, pena, kadalis, ini apa segala macam. Saudara mesti apalin nama-nama Latin itu kan. Dan itu tidak menyenangkan. Saya kalau lihat teman saya mahasiswa ngapain? Ulangan, ya kan? Nih lihat materi sekian banyak. Itu namanya belajar, saudara. Karena dia mau jadi dokter, ya kan? Nggak ada dokter yang fun. Membedah itu menyenangkan, gitu ya. Aduh, gitu ya, sekolah apa itu gitu. Memang awalnya menyenangkan, tapi ada satu tahap di mana semua hal yang saudara pelajari pasti nggak menyenangkan. Saya kalau udah baca teks filsafat sangat tidak menyenangkan, saudara. Ini orang ngomong apa sih gitu kan. Terus saya nyalain dosen saya. Kamu tidak mengajar dengan fun. Ya gimana, memang teksnya susah kayak begitu kok. Baca Das Kapital, gimana fun itu? Ini maksudnya apa nih, skala maksud cekek ini luar biasa nih. Bikin orang pusing gitu kan ya. Kesel, saudara. Belajar tuh kesel. Tapi perlu. Kan ada saatnya ya, ada momennya di mana tidak semuanya bisa menyenangkan. Ada satu guru datang, Pak Ivan gimana caranya membuat ini pelajaran menyenangkan? Saya bilang itu ada tahapnya menyenangkan, tapi tidak semuanya. Nggak bisa setiap tahap menyenangkan, nggak bisa. Arsitek di sini menggambar malam-malam, Anda penuh sukacita nggak? Aku dipenuhi dengan sukacita ilahi waktu menggambar, menggaris. Wow, begadang ini ya. Yang udah malam-malam nangis, saudara nangis. Saya bilang, aku nangis, tugasku banyak. Ya sudah nangis, habis itu bikin tugas lagi. Nggak bisa apa-apa kok. Ya namanya belajar gitu. Lu mau jadi arsitek, nggak mau nangis. Tugasku banyak banget, kenapa dosen kejam? Semua jurusan arsitek kayak begitu, nak. Gitu. Lu mau pergi ke jurusan arsitek mana yang nggak begadang bikin tugas? Kamu ke seluruh dunia ketemu arsitek kayak begini. Kenapa nggak fun? Ya itu rusak otaknya itu. Sudah dirusak kan? Kenapa? Dunia Pikabu. Sesame Street. Jadi saudara, ketika saudara masuk belajar dan Anda mengatakan, kenapa tidak fun? Saudara jangan merasa saya salah jurusan. Karena memang ada tahapnya seperti itu. Tidak menyenangkan. Iya. Saya bukan mengatakan bullying ya. Itu memang sangat tidak menyenangkan itu ya. Maksudnya dari proses belajar itu sendiri, banyak hal yang sangat tidak menyenangkan. Nah, tapi oleh dunia media itu dibuat semuanya harus hiburan. Nah celakanya selain belajar itu harus hiburan, saudara. Agama juga harus hiburan. Kekristenan sendiri dikatakan gimmick marketing seperti Jesus First atau Say Yes to Jesus itu menjadi bagian biasa dalam ibadah. Saya bacakan kritik dia. Dalam ibadah seharusnya suasana transenden dan sakral itu muncul. Suatu nuansa penuh dedikasi, penuh penyerahan diri, dan penuh penyangkalan diri. Itu adalah ibadah. Ibadah zaman sekarang penuh dengan selebriti dan hiburan seperti TV. Kalau kakar patung di daerah, biasa orang nanya, selebnya siapa? Penyanyinya siapa? Saya bilang, penyanyinya si ini. Siapa itu? Ya memang Anda tidak kenal, nama orang gereja kok gitu kan ya. Siapa deh yang nyanyi itu gitu. Bu ini, si Pak ini yang nyanyi itu gitu. Terus selebnya siapa? Dah ada ya, coba Pak Tong sudah khotbah, tok sudah itu isinya. Lah mana orang mau datang? Selalu begitu. Karena ibadah itu selebriti. Ya, jadi orang tidak merasa asing ketika masuk ke sebuah gereja, lalu ada semua hiburan, dia bilang ini gereja. Zaman sekarang kebalik. Orang yang besar di gereja masuk zaman sekarang, ini apa ini? Saya masih ingat, saudara. Ada satu orang saudara saya, dia bukan orang Kristen. Dia ketemu saya bilang, kok aku itu dapat order desain gereja. Kata saudara saya, dia bukan orang Kristen. Dikasih lihat gambarnya ke saya. Menurut koko ini gereja apa bukan? Saya senyum-senyum gitu. Koko kan pendeta Kristen. Emang gereja kayak begini? Saya lihat gereja reform itu masih gereja gitu bentuknya. Ini kok aku kayak, ini kan diskotik, dia bilang. Aku bingung loh. Aku tuh bikin gereja kok jadinya diskotik. Pertama aku udah sanggupin
Tapi akhirnya apa segala macam, ini kan diskotik. Kantornya itu hotel, lobinya kayak hotel. Ini sama sekali tidak ada. Gue tuh arsitek tapi nggak ada gereja-gerejanya. Gue mau bikin gereja, jadinya hotel dan nightclub. Saudara bisa lihat gak? Tapi bagi orang sekarang itu keren. Saya dikasih lihat, wih, kantor pendetanya, saudara. Kayak hotel bener-bener. Masuk tuh suasananya hotel gitu. Masuk gereja tuh suasananya apa sih, saudara, zaman dulu? Transenden, tinggi, berjarak, ya kan? Ilahi, masuk tenang, devotion, mengabdikan diri, itu gereja. Nah, arsiteknya udah semangat nih, desain gereja, kapan lagi? Sekarang datang warm, gue banget, diterima, ya kan? Masuk lampunya kelip-kelip, romantis, ya, ada selebnya di depan, gitu kan ya. Dan tidak ada salib, adanya layar gede. Jadi agama sudah berubah, kata Neil Postman. Dulu orang-orang seperti Jonathan Edwards, Josh Whitefield adalah pembelajar kuat. Teolog atau pendeta adalah pembelajar. Orang-orang yang mendedikasikan hidup mempelajari firman Tuhan. Eksposisi yang kental dan pengajaran mendalam dan berintelektual tinggi, kata Neil Postman. Digantikan dengan gimmick rock and roll. Billboard menuliskan, "You don't have to be boring in order to be holy." Katanya demikian. Aku tidak menemukan doktrin, tidak menemukan teologi, tidak menemukan tradisi, tidak menemukan transendensi, tidak menemukan ritual. Aku menyebut mereka dengan pengkhotbah elektronik. Electronic preacher. Tidak ada teologi, tidak ada doktrin yang kuat, tidak ada tradisi, tidak ada transendensi, tidak ada ritual. Diganti semua. Sama apa? Gimik. Tuhan cinta kamu. Kamu cinta Tuhan nggak? Dia sayang sama kamu. Ya, Dia jamah senap hidupmu. Ya, ada dimensi kayak begitu perlu. Tapi habis dijamah terus tahu dari mana yang jamah Yesus bukan setan gitu. Iya kan? Kan kita perlu pikir, dari mana tahu Yesus jamah saya? Ya. Orang lain ditolong, saya juga. Kok enggak ya gitu? Dia sembuh, aku enggak ya? Fakta kan kadang-kadang. Bagaimana kita mengkritisi hal-hal seperti itu? Nah, jadi kita melihat dalam dunia kekristenan, sesuatu yang tadinya transenden dibuat semuanya menjadi komoditi. Bisa dibeli, bisa diakses, dan semuanya harus menghibur. Khotbah itu harus menghibur, semuanya harus menghibur. Semuanya harus menyenangkan. Nah, saudara, jadi anti rasionalitas, anti teologi, generasi TikTok sekarang yang cepat bosan dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Nah, celakanya saudara sekalian, di tengah-tengah situasi seperti ini, gereja itu mengaminkan apa yang sedang terjadi. Oh, oke, generasi sekarang TikTok ya, khotbahnya jangan lama-lama. Oh, oke, generasi sekarang nggak mau teologi, nggak usah ngomongin teologi. Ya, ngomongin pacaran aja kita bahas gitu, atau apa. Oh, generasi sekarang itu sukanya hiburan. Mari kita kasih hiburan-hiburan aja, tarik tambang atau apa. Kita harusnya tidak melakukan demikian, saudara. Kita harus melakukan namanya counter culture. Kalau zaman ini tidak suka teologi, meskipun mungkin kita tidak seperti zaman dulu yang khotbahnya 3,5 jam, kita tidak boleh berhenti memberitakan teologi. Khotbah eksposisi seharusnya itu sendiri. Ibadah kita itu menjadi antidot, saudara. Menjadi lawan daripada dunia menakutkan yang muncul di luar sana. Dan itu peperangan, saudara. Jadi kalau saudara bilang, kenapa kenapa Pak Ivan ngotot dengan seperti ini? Ini adalah counter habit yang kita lakukan. Lah kalau dibikin modelnya sama kayak dunia, saya jadi electronic preacher juga. Dan ini menjadi gereja elektronik juga. Yang mengakomodasi mereka, tidak melawan. Kita harus melawan, saudara. Teologi, transendensi. Jadi keberadaan kita sebagai gereja,
Kalau kita pakai Marshall McLuhan, medium is the message itself. Kita mau GRI itu menjadi sebuah message. The medium is the message itself. Kita menjadi counter, misalnya seperti yang sudah lakukan di NRIC, itu kan counter culture. Orang-orang lagi TikTok scrolling, sudah dipaksa untuk dengerin pembicara di pagi sampai malam. Puji Tuhan masih hidup. Orang yang seperti itu, saudara-saudara sekalian, tidak mungkin dia retensinya sedikit. Sedikit banyak dia mulai lebih kuat. Ada satu orang bilang ketika ngeliatin anak-anak remaja itu dengerin firman, dia senggol saya bilang, binaanmu itu retensinya tinggi ya. Aku perhatikan sudah 30 menit mereka dengar firman, belum banyak yang gerak-gerak. Saya bilang sama mereka, kan mereka udah dibiasain. Kalau mereka nggak, dia bilang, aku lihat ya banyak orang di tempat lain. Begitu dengar 10 menit sudah, waduh sudah nggak tahan gitu. Ini aku lihat anak-anakmu nih SMP SMA ya, itu 30 menit masih konsentrasi dengar firman Tuhan. Mereka sudah dilatih, saya bilang. Jadi bukannya nggak bisa, nggak pernah dilatih, nggak ada counter culture-nya, nggak ada counter habit-nya. Jadi ketika mereka semua bicara mengenai kedangkalan, kita bicara kedalaman. Nah, Indonesia sendiri akan masuk namanya deep learning. Itu konsepnya dari Michael Fullan, 21st Century Skill. Ada 6 hal yang penting, termasuk deep learning itu ya. Bagaimana mengenai kedalaman, mengenai kreativitas, mengenai critical thinking, ada 6 aspek. Tadi baru bicara sama Bu Linda di mobil kan, masalah ganti menteri ya saudara ya. Jadi orang lagi baru implementasi Merdeka Belajar, menterinya udah ganti. Ya, saya bilang kita udah dapat berita bahwa nanti pemerintah akan mengintegrasikan pemikirannya Michael Fullan, deep learning ke dalam pembelajaran dalam menteri yang baru ini. Ya, ada 6 hal. Saya pernah bawakan itu di Logos ya mengenai deep learning, mengenai 6 hal itu dari Michael Fullan. Nah, itu nanti akan diaplikasikan. Nah, jadi dunia sendiri menyadari gitu ya. Kita ini makin di permukaan. Kita perlu deep learning. Kita perlu sesuatu yang mendalam. Nah, jadi apa yang kita bisa pelajari dari ini ya, dari Neil Postman. Postman mengingatkan kita akan paradigma hiburan sehingga akhirnya kita berpikir semuanya itu benar selama menghibur, padahal itu tidak benar, saudara. Jadi sesuatu kita nilai tinggi atau tidak kalau itu menghibur. Orang khotbah juga begitu, enggak menghibur. Bukan benar atau salah, bukan saya belajar apa, tapi menghibur atau tidak menghibur. Problemnya sekarang di situ, saudara. Nah, akhirnya kita menjadi insensitif terhadap kebenaran. Kita makin kurang deep learning. Kita semuanya masuk shallow ke permukaan. Kita mementingkan rasa, sehingga akhirnya kita tidak bisa punya the gift of discernment. Tidak bisa membedakan baik dan jahat, benar dan salah. Kenapa? Karena kapasitas membedakan itu butuh kedalaman, butuh berpikir, butuh mengerti kebenaran, dan itu dihilangkan. Maka kita perlu melakukan counter dari remaja, dari sekolah minggu. Menarik ya, ada satu tempat retret, saya disuruh bawain, ini terakhir ya penutup ya, saya disuruh bawain tema itu 1,5 jam, saudara. Satu sesi 1,5 jam, saya bawain, saudara. Anak SD kelas 6, retret mau kenaikan gitu ke SMP. Saya disuruh isi kalau nggak salah 5 sesi, satu sesi 1,5 jam. Saya khotbah. Saya masih ingat khotbah pertama mengenai senjata Allah, armor of God. Wah, waktu bahas itu, saudara, kau harus berdiri tegak. Anak-anak nggak berdiri tegak, saudara. Semuanya kayak cacing, wah gitu ya, merosot, set gitu. Nah, saya tuh sampai datang, saya dudukin. Saya tahu mereka nggak akan terbiasa. Tapi saya kan disuruh. Saya bilang yang benar, satu sesi 1,5 jam. Iya Pak, idealis wakil kepala sekolahnya. Ya udah saya bawain. Nggak ada yang kuat, saudara. Di antara kira-kira satu kelas itu satu angkatan mungkin kira-kira 60 siswa gitu ya. Di antara 60 siswa itu satu angkatan kelas 6 cuma ada 2 yang sampai selesai nyatet. 2 orang. Sesi pertama berhenti. Lalu kemudian kita makan. Kita makan istirahat, asik gitu kan ya. Lalu saya ambil lagi mic, jangan gitulah, itu namanya tidak sopan. Di depan saya tamu
pengkhotbah, kamu bilang asik, kamu artinya menghina saya dan sebagainya gini. Iya, minta maaf. Nah, akhirnya mereka pergi gitu. Nah, pergi kan makan malam bareng. Ada guru, ada siswa gitu. Si gurunya ngomong, "Pak, kepanjangan ya Pak ya." Gitu. Anak-anak nggak tahan gitu. Terus saya bilang, lah saya diminta wakil kepala sekolah, kalau Anda mau minta dipendekin atau apa ya Anda bilang sama wakil kepala sekolahnya. Nanti ini mumpung masih bisa direvisi atau apa, jadi ngomong gitu. Jadi misalnya mau diperpendek, saya sih nggak masalah. Buat saya sebetulnya untuk anak SD kelas 6 45 menit sudah cukup. Nah, ada yang minta 1,5 jam. Ya, 45 menit tapi 5 sesi saya kira cukup. Ya kan? Karena anak ini nggak terbiasa. Saya tahu juga mereka nggak terbiasa gitu. Harus pelan-pelan pembiasaannya, nggak langsung seperti ini juga gitu. Oke, saya ngomongin Pak, dia ngomongin. Terus saya survei dong, lagi makan sama anak-anak. Pak, sesinya panjang ya Pak ya, iya gini. Terus masuk sesi kedua. Sesi kedua kan masih belum bisa dikontak wakil kepala sekolahnya, jadi masih panjang 1,5 jam. Terus selesai, kita istirahat ya kan, ngobrol-ngobrol sama anak-anak. Pak, sesi yang kedua kenapa lebih cepat ya? Saya bilang waktunya sama kok. Tapi kok perasaanku lebih cepat, nah berarti mungkin kamu udah mulai kebiasa gitu. Udah mulai bisa menikmati juga gitu. Iya ya, rasanya sesi kedua lebih cepat. Pertama tuh saya rasa bapak lama, nggak selesai. Nah, yang kedua sama loh, bener-bener waktunya sama 1,5 jam. Oh gitu. Terus saya nanya, kamu kalau di gereja sekolah minggu, dengerin firman berapa lama? 10 menit lah gitu. Kalau kamu 5 menit, tuh sisanya ngapain? Activity. Mewarnai apa segala macam. Kalau kamu 15 menit, paling lama 15 menit. Ya pantas mereka begini gitu kan. Terus saya ketemu yang 2 orang itu yang bersemangat nyatet itu kan. Nyari saya, siapa ya, kena ajak kenalan, Pak Ivan, ya kenalan gitu. Iya namanya ini. Terus 2 orang gitu kan. Itu kan saya perhatian di antara semua yang begini, mereka begini saudara. Kan nonjol sekali 2 orang itu kan, ya kan. Perempuan itu 2 orang itu nyatet, yang lain tuh udah pada begini gak karu-karuan, dia begini. Terus saya tanya, kamu kalau dengar firman berapa lama di gereja? Oh aku kira-kira misalnya bisa 45 menit. Nah ini pantas gitu kan. Dia udah dibiasakan dengar firman. Pak Ivan pendeta di mana? Oh saya pendeta di GRI. Loh saya juga orang GRI. Kok aku nggak kenal Pak Ivan? Kamu di GRI mana? Aku di GRI Karawaci. Oh saya di pusat. Oh Pak Ivan di gereja pusat. Iya gereja pusat. Dalam hati saya pantes. Jadi saudara bisa lihat ya, apa yang dikerjakan guru sekolah minggu itu counter culture. Sementara orang lain kasih 5 menit, ya kan saya datang ke Kupang itu ke Soe, dibilangin Pak Ivan mau khotbah berapa lama gitu. Saya mau khotbah kira-kira 45 menit. Kaget. Rata-rata misionari kalau khotbah di sini 5 menit Pak Ivan. Hah, kamu kumpulkan 1.000 anak, setengah mati, terus kamu khotbah cuma 5 menit. Datenginnya aja udah berapa jam? Mereka perjalanan berapa jam? Lu khotbah cuma 5 menit. Lu kalau misionari lewat 10 menit anak-anak sudah rusak. Udah nggak bisa dikendalikan. Kenapa nggak bisa dikendalikan? Karena tidak pernah dilatih. Nah, jadi saudara bisa menyadari ya, lebih dari apa yang dikerjakan guru-guru sekolah minggu, remaja dan sebagainya, bukan cuma sekedar, memang apa yang dialami, ini perlu kita bangun kesadarannya, pemuda dan sebagainya. Aku boring dan sebagainya. Zaman dulu, kalau orang boring, memang bisa faktor boring itu dari pembawaannya. Tetapi kalau sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga dan sebagainya, saudara cuma lihatnya paradigmanya hiburan, sayang sekali. Kita nggak akan pernah bisa membahas sesuatu sampai mendalam. Ya kan? Nah itu sebabnya kita perlu counter culture. Baik, sampai di sini mungkin kalau ada yang mau bertanya 1-2 silakan. Mengenai Neil Postman sebelum saya serahkan. Silakan, ada yang mau tanya? Mengenai paradigma hiburan. Ya, silakan Dr. Jessica. Nah, pertanyaan saya, kan tadi Bapak bilang ya kalau kita pemuda itu harus mulai maksudnya membangun satu counter gitu ya, counter habit gitu ya. Apa? Kalau
Hmm. Nah, tapi kalau konteksnya itu di dalam penjangkauan ya Pak, ini masih masih menjadi satu Pak. Maksudnya dalam konteks penjangkauan itu kita tuh harus gimana ya Pak? Soalnya gini, misal ya Pak, kita itu menjangkau orang dengan cara misalkan kita ajak apa olahraga, kita ajak nonton dan segala macam, lalu kita berharap mereka datang ke persekutuan, kan agak nggak nyambung ya Pak antara kita cara menjangkaunya dengan tujuan menjangkaunya kayak gitu. Nah, lalu gimana gitu tapi caranya maksudnya? Oh, itu beda aspek kan? Itu kan keragaman aspek. Kecuali kalau ketika kita bawa mereka belajar, kita pun juga sama. Kita pakai hiburan apa segala macam dan sebagainya. Kalau olahraga apa itu kan tempat penjangkauan, itu aspek kehidupan. Kita itu ada saatnya belajar, ada saatnya berolahraga, ada saatnya bermain, ada saatnya apa segala macam. Itu kan kita hanya memakai aspek-aspek itu untuk bertemu orang, untuk bersahabat. Dari persahabatan itu orang dibawa. Jadi saya rasa kalau hal itu tidak bertentangan. Kecuali kita mau pakai artis untuk narik orang dan sebagainya. Nah, itu mungkin bertentangan gitu ya. Tetapi ini kan persahabatan. Kita bersahabat lewat macam-macam. Ada orang yang sukanya ini segala macam, lalu kemudian olahraga. Kita olahraga bareng. Lalu dari situ kita mulai kenal, dan dari kenal itu kemudian kita mengajak dia. Nah, itu hal yang berbeda. Itu memakai aspek kehidupan saja. Ya, orang suka mancing, ketemu mancing, terus kemudian kita sharing mengenai iman dan sebagainya, dan orang itu mulai datang dilatih gitu ya. Jadi saya kira saya nggak melihat ada harus dipertentangkan sih. Iya. Ada lagi, silakan. Ya, silakan. Iya. Iya. Iya, memang ini ya, orang masalahnya tuh kan, ini kita bicara sebetulnya mengenai kesenangan ya. Problemnya itu adalah mengenai kesenangan, dan kesenangan itu sesuatu yang belajar sebetulnya. Kesenangan itu bukan sesuatu yang semata-mata ditentukan oleh faktor selera, tetapi selera bercampur dengan pembelajaran. Dan ternyata faktor pembelajaran itu cukup besar. Saya ambil contoh, Ratu Elizabeth dikasih makan rawon, dia bingung. Belum tentu dia bisa nikmati, tapi keju Inggris dia bisa nikmati. Dan itu kebalikan sama kita. Kita disuruh pilih makan keju atau makan rawon. Sebagai orang Surabaya, kita mungkin akan pilih makan rawon, ya kan? Meskipun itu hitam, ya. What's this? This is kluwek, Queen, gitu ya. What is kluwek gitu? Something poisonous but delicious, gitu ya. Nah, jadi kenikmatan itu sesuatu yang dipelajari. Saya ambil contoh ya, saya dulu heran loh, ngelihat orang minum kopi kok nggak pakai gula. Apa hidup itu kurang pahit gitu ya. Tetapi sekarang saya heran, kok orang minum kopi pakai gula. Nah, dari proses itu, mungkin kan tanya kan, itu kan sesuatu yang tidak automatically. Nah, jadi itu bertahap kita belajar. Waktu kita approach orang, kita memahami cara dia ada di situ. Kita pelan-pelan, sambil kita memberikan pengertian, sambil kita menata. Jadi kita juga nggak langsung tancap gas begitu kan. Kita proses. Nah, sambil proses itu kan didampingi. Ketika dia masuk, salah satu halnya adalah ketika misalnya ya, dari pertama misalnya selera kan didampingi, diberikan edukasi, diberikan. Ini kan termasuk edukasi awal. Misalnya orang selama ini tersiksa, tiba-tiba dengar begini, iya ada sesuatu hal yang perlu saya mungkin pertimbangkan. Lalu kemudian melihat ada keindahan di dalam setiap proses yang terjadi. Nah, ini kita perlu edukasi juga ya, edukasi pelan-pelan. Orang tadinya
tidak bisa memahami keindahan hymns, tetapi ketika kita mulai cerita, kita mulai edukasi, orang boleh melihat iya ada keindahannya. Jadi orang juga mulai bertumbuh gitu kan. Lalu proses belajar seperti apa. Jadi saya kira kita mungkin juga tidak bisa secara langsung, karena itu menikmati itu butuh proses. Ya kan? Orang apalagi baru suka coklat ini ya, coklat yang isinya gula-gula tok itu, menikmati coklat yang beneran, itu prosesnya juga perlu waktu. Tetapi begitu dia sudah cicipi coklat yang beneran, dia suruh balik ke situ dia susah. Saudara nih, yang tukang ngopi nih, suruh balik ke kopi sase banyak yang susah loh. Iya kan? Kenapa? Dulu waktu semua kopi sama saja gitu. Begitu sudah mulai bertumbuh taste-nya, tidak bisa. Ya, campur jagung sedikit tidak bisa. Ya. Essence tidak mau, maunya yang asli, ya kan? Jadi itu perlu edukasi, itu perlu waktu, ya, dan itu perlu pengembangan. Nah, jadi saya kira ya di sini kita perlu mendampingi orang-orang demikian. Kecuali memang dari kecil sudah dibiasakan dan sebagainya, mungkin dia akan lebih gampang untuk masuk. Nah, ini kan kita juga dalam pendidikan tarik-tarikan kan, apa yang kita kerjakan sebagai counterculture dengan apa yang dikerjakan oleh dunia. Ya, nah. Apa yang terjadi kalau gagal? Sudah bayangkan ya, generasi TikTok baca Alkitab. Mau di-scroll gimana itu? Pikirannya tuh loncat-loncat, padahal ada satu tahap dalam kehidupan kita, kita butuh merenung. Makanya kita nggak pernah bisa merenung. Begitu merenung nggak tahan, nggak bisa introspeksi diri. Ada tahap-tahap di dalam kehidupan kita, kita perlu deep understanding. Memahami diri, memahami firman, merenung. Nggak kebiasa, saudara. Ya, memahami eksposisi Alkitab itu kan kita perlu waktu, menjelasin dulu konteksnya. Baru jelasin konteksnya sudah selesai, mau khotbah apa gitu. Udah habis waktunya, baru menjelasin konteksnya, belum bahas ayatnya. Bagaimana gitu. Perlu waktu untuk mendengarkan khotbah. Tapi bagi saudara yang sudah biasa dengerin khotbah kan, rata-rata jemaat GRI dengerin khotbah 45 menit, 1 jam, mereka bisa loh. Lebih juga mereka bisa, sudah terbiasa saudara. Ya, tetapi saya percaya itu butuh proses, saudara, nggak bisa langsung. Iya kan, dibiasain dulu. Ini orang ngomong apa sih? Ya, ada satu orang bilang, itu orang disiksa ya dari pagi sampai malam waktu ikut speak. Dengerin kayak beginian. Apa sih bagusnya kayak beginian? Tapi lama-lama dia ikut. Berarti dari tersiksa, biasa disiksa, itu ya, nagih. Dia bisa menikmati, saudara. Dia bisa menikmati. Ya, sama seperti tadinya menghujat kopi pahit kenapa diminum. Ternyata dia baru rasa, ternyata semua kopi itu punya ciri khas masing-masing. Ketebalannya, bodinya, aromanya, aftertaste-nya, setiap itu bisa berbeda. Dan itu eksplorasi justru. Ya, lidah kita dilatih. Ya, taruhnya di sebelah mana, bagian mana lidah yang merasa, kehalusan-kehalusan itu, dan itu makin dilatih, berlatih kehalusan, ya. Nah makanya saudara kalau lihat teman-teman yang ahli kopi dan sebagainya itu kan, ini racik, ini racik, ini racik, ini terus dia bangga sajiin ke kita nggak ngerti, gimana rasanya? Ya pahit kayak kopi, gitu. Dia kesel gitu ya, tapi karena memang untuk memupuk rasa itu perlu waktu, gitu. Ya. Nah saya harap kita juga menyadari bahwa zaman kita seperti ini dan kita perlu memikirkan ya bagaimana kita tidak ikut arus dan kita mulai berpikir enggak semuanya hiburan. Karena aku tahu penghiburan yang sejati. Aku tahu ada saatnya hiburan, ada saatnya saya harus serius mencari kebenaran dan menyembah Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk sesi hari ini. Kami mencoba untuk merenungkan apa yang dipikirkan oleh Neil Postman, bukan seorang Kristen, tetapi memberikan banyak insight, khususnya kritikan dia terhadap bagaimana media masuk memengaruhi gereja. Sehingga akhirnya epicentrum daripada gereja yang berpusat kepada Kristus dan pemahaman akan kebenaran digeser menjadi kultur selebritis, menjadi kultur yang memuja kesenangan. Kami berdoa supaya kami boleh melakukan counter habit, counter culture di tengah-tengah situasi seperti ini. Meskipun sulit dan tidak populer, biarlah kami boleh setia mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Proses pendidikan tidak mudah, Tuhan berkati setiap hal langkah yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.